Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini aku akan membuat dimsum ayam ekonomis. Rasanya enak banget, cocok jadi ide jualan takjil di rumah. Kulit dimsumnya aku juga buat sendiri ya. Selain ekonomis, bikinnya juga sangat mudah. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sebentar dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 80 ml air panas. Ini airnya sudah hampir mendidih ya. Masukkan secara bertahap. Karena ini masih panas, jadi aku aduk menggunakan spatula. Biarkan tepung tercampur air panas, dan air panasnya ini yang membuat sebagian tepung menjadi menggumpal. Dan ini akan membuat kulit dimsumnya lembut saat dikukus. Lanjut, aku akan uleni menggunakan tangan. Dan tepung yang tidak langsung tercampur dengan air perlahan membuat kulit dimsumnya lembut tetap elastis. Dan ini adonannya sudah cukup ya, tidak perlu terlalu kalis banget. Ini mau lanjut aku resting atau istirahatkan selama 60 menit atau 1 jam supaya adonannya lebih rileks dan semakin elastis. Bungkus menggunakan plastik dan tutup rapat. Sambil menunggu adonan kulitnya jadi, kita akan membuat adonan dimsumnya. Pertama, siapkan chopper atau food processor. Masukkan 250 gram daging paha ayam dan dada. Ini ayamnya sudah difilet dan dipotong-potong beserta kulitnya. Tambahkan 3 siung bawang putih, lalu ini aku chopper sebentar saja. Selanjutnya aku tambahkan 50 gram wortel, 9 sendok makan tepung tapioka, 1 butir putih telur, dan bumbu-bumbunya 2 sendok teh minyak wijen, 2 sendok teh kecap asin, 2 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk. Selanjutnya, semua bahan ini kita proses dan campur hingga rata. Proses sampai halus ya. Nah, ini udah halus dan tercampur rata. Untuk memudahkan membungkus dengan kulitnya, ini aku mau pindahin ke wadah lain. Dan adonan dimsum ini udah siap kita gunakan. Setelah 60 menit, kita buka bungkus plastiknya. Dan seperti ini adonannya terkesan basah dan lengket, tapi nggak apa-apa, ini lembut sekaligus elastis banget. Ini kita uleni lagi sebentar, kurang lebih 5 menit. Selanjutnya padatkan adonan. Kemudian lumuri dengan tepung maizena atau tepung tapioka yang cukup banyak sampai bisa melapisi seluruh adonannya. Dan ini kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Ambil 1 bagian adonan dan untuk sisa adonan lainnya tutup dengan menggunakan plastik atau serbet. Selanjutnya pipihkan adonannya. Ini tuh lembut sekaligus elastis, jadinya gampang untuk kita gilas. Lumuri lagi dengan tepung maizena supaya mudah untuk digilas. Gilas hingga tipis, semakin tipis semakin bagus.
sampai semi transparan kayak gini ya. Selanjutnya cetak dengan menggunakan recutter seperti ini. Kalau nggak ada bisa pakai bibir gelas atau tutup toples. Ini aku pakai ring cutter diameter 7 cm. Hasilnya seperti ini, udah kayak yang dijual-jual ya. Beri sedikit tepung maizena supaya saat ditumpuk nanti tidak saling menempel. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kulit dimsumnya benar-benar tipis, lentur, dan elastis. Yang terpenting teman-teman ikuti step by stepnya ya. Untuk penyimpanannya, bungkus plastik rapat, usahakan membungkusnya lebih menempel ke kulit dimsumnya untuk meminimalkan terbentuknya uap air saat penyimpanan dalam kulkas. Bisa disimpan dalam chiller, tahan 4 hari, dan bisa bertahan 2 bulan di freezer. Ambil kulit dimsum, aku gunakan diameter 7 cm, kemudian oles bagian permukaan kulit dengan campuran air dan minyak. Ambil isian dimsum secukupnya, letakkan di tengah kulit, kemudian kita tempelkan sisi pinggirannya seperti ini dengan bantuan sendok garpu ya, lalu dirapikan. Hasilnya akan seperti ini. Lakukan hingga semua adonan dimsum habis. Dari satu resep ini aku menghasilkan 30 pieces dimsum. Hasilnya bisa tergantung dari banyak isian dimsum yang kalian gunakan ya. Langkah selanjutnya, letakkan parutan wortel di tengahnya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di wadah atau sarangan kukusan yang sudah diolesi minyak supaya tidak lengket. Kalau sudah selesai, ini siap untuk dikukus. Kukusan sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Jangan lupa sarangan kukusannya dioles minyak supaya saat matang dimsumnya tidak lengket. Dan untuk mencegah kulitnya kering, ini juga aku oles dulu bagian permukaan dimsumnya. Setelah itu, kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, ini dia hasilnya. Ini dia dimsum ayamnya sudah selesai aku bikin. Untuk saus cocolannya akan ada di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.